Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di GM Podcast. Gajah Mada Podcast miliknya UTB Lampung. Oke guys, sekarang kita lagi kedatangan tamu nih dari genre Duta Universitas Lampung tahun 2025 ya kak ya. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu kakaknya. Oke, kenalin, nama aku Renard Amel Fabrizio. Aku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen Internasional angkatan 2024. Dan alhamdulillahnya tahun ini diberkahi dan diberikan untuk menjadi juara 1 Duta Generasi Berencana Unila 2025. Kalau aku, nama aku Intan Nurhoida Putri dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kita langsung ke materinya ya kak. Oke, langsung ke pertanyaan ya kak ya. Dalam banyak kasus kekerasan seksual itu, kita sering melihat standar ganda yang mencolok. Perempuan korban kerap disalahkan atas pakaian, perilaku, atau gaya hidup mereka, sementara laki-laki korban sering kali tidak percaya, dianggap lemah, atau malah ditertawakan. Bagaimana persepsi kalian tentang gender dan seksualitas membentuk cara kita merespon korban laki-laki dan perempuan secara berbeda? Untuk pendapat dari kakaknya seperti apa? Mungkin aku bisa jawab. Oke. Jadi kekerasan seksual itu kan marak terjadi ya, apalagi di era modern seperti saat ini. Jadi korban dari kekerasan seksual itu bukan cuma wanita, tetapi laki-laki juga bisa menjadi korban dari kekerasan seksual. Benar. Entah itu dikatain maaf banci, boti, begitu juga termasuk dari kekerasan seksual non-verbal. Gitu. Nah, dalam kodratnya yang mana wanita memiliki harkat martabat begitu ya, itu pasti selalu akan sering kita jaga. Tetapi di luar dari wanita ternyata laki-laki juga sering loh terjadinya kekerasan seksual gender, kekerasan seksual fisik mungkin yang dirasakan oleh laki-laki gitu. Oke kak, untuk selanjutnya kayak untuk sudut pandang dari kakak-kakak ini nih, untuk mengenai diskriminasi ketika korban kekerasan untuk seksual ini menyerahkan aduannya mereka gitu kak, gimana pendapat dari kakak-kakak? Oke, mungkin aku bakal bantu jawab ya. Jelas sebagai seorang mahasiswa dan duta generasi berencana, melihat bagaimana banyaknya orang nih kak yang takut untuk cerita, takut untuk melapor, itu pasti kita sangat sedih ngeliatnya ya. Karena kita tahu bahwa data yang ada di tahun 2025 yaitu 7.000 kasus lebih, itu pasti nggak relevan kak. Karena banyak orang yang takut buat ngadu. Takutnya kenapa? Sudah dijelaskan di pertanyaan tadi. Takut karena malu, takut karena nanti kena diskriminasi. Karena itulah dari BKKBN kami dihadirkan dan menjadi duta sebagai role model untuk membantu mereka. Jadi kami bakal memberikan mereka sarana, tempat, dan memberikan mereka arahan kemana tempat yang benar. Karena zaman sekarang kak, faktanya orang yang mengalami itu dan berani mengadukannya itu bakal banyak mendapatkan benefit dan bakal diamankan namanya. Jadi bakal anonim itu kak. Jadi bakal jadi pilihan mereka. Mau mereka anonim atau mereka terpublish namanya. Itu jadi pilihan mereka. Dan kebanyakan itu tetap anonim. Tapi kalau terpublish biasanya bakal menerima banyak bantuan support, entah support dari moral, sosial, atau bahkan material, itu pasti dapat support kak. Karena dari pemerintah sendiri sangat mengharapkan dan sangat mengayomi orang-orang yang berani untuk melapor, karena nggak semua orang berani untuk melakukan itu kak. Untuk biasanya awal dari kayak kita nih misalnya kak ngadu gitu pelaporan, nah langkah awal pemerintah itu seperti apa sih kak? Biasanya kita mungkin jalannya dulu ya. Bagaimana jalannya pelaporan tersebut? Yang pertama adalah jikalau kita terkena yang namanya pelecehan seksual, dan alhamdulillahnya kalau kita punya bukti, itu pertama kita sebagai seorang mahasiswa punya tempat atau satgas ya, yang sudah dijelaskan tadi. Ada satgas yang menaungi itu. Namun ada beberapa universitas malah punya satu organisasi lagi yang namanya PIKR, Pusat Informasi dan Konseling bagi Remaja. Itu juga menjadi salah satu tempat untuk mengadunya. Nah, setelah mengadu dari tersebut, bakal naik ke fakultas atau jurusan. Setelah itu naik ke pada tingkat universitas, atau kalau universitas takut buat mengadukannya, biasanya tuh bakal langsung lanjut ke kepolisian kak. Di polisian tuh bakal ditindaklanjuti mengenai barang buktinya dan lain-lain, dan bakal langsung masuk ke UU TPKS tadi, tindak pelecehan seksual. Betul. Itu sih kak. Oke, untuk
mengenai duta genre, gimana sih cara kakak-kakak menyuarakan program kalian agar tetap berjalan di tengah remaja yang sedang asik dengan dunianya sendiri? Jadi kita sebagai duta genre pastinya kita mempunyai tugas untuk memberikan edukasi melalui komunikasi dan juga berinteraksi dengan remaja-remaja. Apalagi zaman sekarang ini udah ada namanya handphone, pasti orang udah males banget kalau dengar kata sosialisasi. Iya, bener banget. Nah, dalam lewat media kita bisa bersosialisasi lewat media sosial, contohnya Instagram, TikTok, memberikan edukasi terkait tadi contohnya pelecehan seksual atau mental health, fatherless, dan masih banyak lagi begitu. Jadi kita sebagai duta generasi berencana pastinya akan memberikan terus mengedukasi bagaimana tentang mitigasi atau langkah-langkah yang tepat untuk menghentikan dari kasus kekerasan seksual atau IMS begitu ya. Oke, kalau untuk motivasi kakak-kakak sendiri untuk jadi duta genre itu apa sih kak? Untuk motivasi Mungkin dari aku pribadi. sendiri ya. Oke. Nah, jadi awalnya aku tuh nggak kenal apa itu duta genre, karena kan sebenarnya duta genre ini dimulai dari namanya PIKR. Nah, PIKR itu ada dari tingkat SMA atau kabupaten. Jadi kayak semacam eskul lah. Oh. Jadi biasanya orang tuh daftar dari PIKR, lalu bisa mewakili PIKR-nya untuk ikut sebagai duta generasi, duta genre, duta generasi berencana. Namun pada saat itu sampai aku masuk ke universitas, aku belum tahu apa itu genre dan PIKR. Setelah aku tahu ada pembukaan duta genre, dan aku sadar dan tahu bahwa kita sebagai mahasiswa itu punya kesempatan, punya tempat, dan punya pemikiran yang lebih dari mereka. Mereka yang nggak punya waktu untuk berkuliah, mereka yang nggak punya biaya buat berkuliah, mereka yang nggak punya kesempatan untuk mengetahui materi-materi yang kita dapat. Aku ngerasa udah saatnya loh, remaja itu nggak cuma duduk diem di rumah, tapi sekarang remaja itu bisa bantu mereka semua. Itu sih dari aku. Kalau dari kakaknya apa kak motivasinya nih untuk pribadi sendiri? Untuk pribadi ya. Iya. Sebenarnya aku juga dulu pas SMP, oh ya aku izin nambahin sebenarnya PIKR itu juga ada dari SMP kebetulan. Nah kalau di SMP aku SMP-nya di kabupaten. Di kabupaten aku itu aktif banget SMP dan SMA-nya ada PIKR kebetulan. Tapi pas itu aku COVID, jadi aku nggak pernah bersosialisasi gitu atas nama PIKR begitu pas SMP. Nah kebetulan pas tingkat universitas ada PIKR namanya PIKR Raya kalau di Unila gitu. Aku join PIKR Raya, terus ada pembukaan duta, jadi daftar, terus ternyata seru karena gimana ya, duta ini kan lebih terjun ke sosial gitu. Kita ngobrol, bersosialisasi, komunikasi gitu dengan teman sebaya, rekan sebaya, remaja, entah itu anak SMA juga bisa gitu mungkin, dan SMP. Jadi kebetulan kita kemarin habis ke SMP Al Kausar untuk Eduskol, iya gitu. Jadi itu mengarahkan hati aku mungkin untuk tergerak kayak bagus loh kalau misalnya kita nih bukan cuma ngedengerin, tapi kita jadi mengedukasinya gitu. Kak, ada nggak sih tantangan terbesar jadi duta genre ini? Tantangan. Iya. Kalau dari aku sendiri ya kak ya. Iya. Kalau dari aku pribadi, tantangannya di awal-awal tuh pasti karena aku memang bukan dari orang PIKR, belum ngerti genre, pasti harus belajar 2 kali lipat kak di antara mereka. Karena perbedaan duta genre dan yang lain seperti mulai Mahanai, pageant-pageant lain itu, kita lebih fokus pada materi. Seperti tadi, memberikan sosialisasi, memberikan edukasi, serta memberikan komunikasi yang efektif agar mahasiswa, siswa, ataupun masyarakat luar sana bisa ngerti. Nah itu adalah tantangan bagi saya karena saya nggak ngerti kan awal-awalnya. Jadi saya harus belajar 2 atau 3 kali lebih kuat mengenai itu. Karena kalau mau bahas tentang SKS, mungkin 9 SKS aja nggak cukup buat bahas tentang materi genre ini ya. Baik, untuk kakaknya? Kalau aku tantangan, apa ya? Mungkin sama aja, karena materi dari duta ini banyak banget. Mulai dari tadi itu kekerasan seksual, ada fatherless, Toxic kesehatan masculinity. mental, toxic masculinity itu banyak banget. Jadi bener banget 9 SKS itu nggak cukup untuk pelajarin. Betul. Sangat kurang ya kak ya. Iya. Ini untuk pesan dari kakak-kakaknya nih untuk mahasiswa atau siswa yang
menolak untuk kekerasan seksual tuh Kak, seperti apa? Pesan untuk mahasiswa atau siswanya? Pesannya yang pasti, jangan takut buat mengadu, jangan takut buat melapor, jangan takut buat cerita. Karena hal pertama yang kita hadapin sama kekerasan seksual itu pasti kesehatan mental kan Kak? Iya. Mental kita terganggu, kita ngerasa kayak kita nggak pantas, kita nggak punya masa depan. Jangan teman-teman. Karena bagaimanapun juga kita punya orang terdekat. Entah itu orang tua, entah itu teman, kerabat, atau siapapun itu. Karena walaupun kalian terkena pelecehan seksual atau kekerasan seksual, masa depan kalian itu tetap ada. Masa depan kalian itu tetap ada. Karena itulah jangan takut buat melapor. Itu sih dari aku Kak. Kalau dari kakaknya? Oke, kalau dari aku untuk mungkin aku mau nyampein aja, jadi di Peak Raya itu ada namanya curhatin yuk. Nah teman-teman yang mungkin takut untuk melapor bisa banget untuk bercerita begitu di curhatin yuk dari bidang PSKS Peak Raya begitu. Jadi kalau misalnya curhatin yuk itu nanti namanya itu nggak akan kelihatan. Jadi teman-teman itu bebas banget mau curhat tentang misal mendapat perlakuan yang tidak senonoh atau kekerasan seksual dari manapun itu atau terkait isu-isu yang terjadi saat ini itu bisa banget dimasukin atau dicurhatin di curhatin yuk itu. Caranya gimana Kak untuk curhat? Oh iya, caranya itu ada di bio IG pikraya.unila. Oke guys, segitu aja wawancara kita dengan Duta Genre tahun 2025 Unila. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Bye bye.